Karena kejadian yang menimpa saya dan kerajaan, orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa. Dyah Pitaloka Citra Resmi. Begini kisah saya. Saya Dyah Pitaloka Citra Resmi adalah seorang putri kerajaan Sunda Galuh. Saya dijodohkan dengan Hayam Wuruk, yang merupakan seorang raja Majapahit yang sangat berhasrat untuk menjadikan saya sebagai permaisurinya. Ayah saya Prabu Maharaja yang mengetahui perjodohan itu berbesar hati dan melihat perjodohan ini sebagai peluang untuk mengikat persekutuan dengan kerajaan Majapahit yang besar dan jaya. Ayah saya pun dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan saya putrinya ke Majapahit untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Hingga pada tahun 1357 rombongan kerajaan kami tiba di Majapahit setelah melayari Laut Jawa. Rombongan kerajaan kami lalu mendirikan pesanggrahan di lapangan Buba di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit. Kami menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Tetapi di sisi lain, Sang Mahapati Gajah Mada memandang peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan kerajaan Sunda di bawah kemaharajaan Majapahit. Sang Gajah Mada bersikeras meminta bahwa saya dipersembahkan untuk Raja Majapahit sebagai tanda takluk kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit. Ayah saya Prabu Maharaja yang mendengar itu amat murka dan memilih berperang melawan Majapahit demi menjaga kehormatan. Akibat ketegangan itu terjadilah pertempuran antar rombongan kerajaan Sunda melawan tentara Majapahit. Rombongan kerajaan kami berniat untuk bela pati melakukan puputan demi membela kehormatan kami di lapangan Bubat. Hingga suasana tidak terkendali, perang pun tidak dapat terelakkan lagi. Rombongan kerajaan kami yang tidak siap berperang menghunus pedang dan merentangkan gendewa untuk menghadapi pasukan Majapahit yang sudah siaga berperang. Meskipun memberikan perlawanan dengan gagah berani, rombongan kerajaan kami kewalahan dan akhirnya gugur dalam kepungan tentara Majapahit. Hampir seluruh rombongan kerajaan kami tewas dalam tragedi itu. Melihat ayah saya dan seluruh rombongan tewas di pertempuran, saya memilih mengakhiri hidup sebagai bentuk penghormatan dan harga diri kerajaan. Peperangan ini pun disebut Perang Bubat. Tragedi ini juga yang membuat rusak hubungan antara kedua kerajaan yang berakibat permusuhan hingga bertahun-tahun kemudian. Hubungan kedua negara ini tidak pernah pulih kembali seperti sedia kala oleh masyarakat Sunda. Kematian saya dan ayah saya pun dihormati dan dipandang sebagai suatu keberanian dan tindakan mulia untuk membela kehormatan bangsa dan negara. Dan atas kejadian ini pula lah, orang Sunda dilarang dan tidak boleh menikah dengan orang Jawa karena masih membawa sisa permusuhan antar kedua kerajaan. Karena bagi sebagian orang, pernikahan antar kedua suku tersebut diyakini menjadi pernikahan yang tidak langgeng dan akan dipenuhi perkara.